Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Jepang. Untuk kelas N5, kita akan membahas review untuk materi Minna no Nihongo Ichi, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Sasoku hajimemashou. Pada bab 1 kita belajar bagaimana memperkenalkan diri dengan pola kalimat sebagai berikut. Contoh ya, watashi wa Maiku Mira desu. Saya Mike Miller. Pola yang dipakai adalah watashi wa kata benda des. Contoh ya, saya Dina. Watashi wa Dina desu. Hai, kantan desho. Lanjut ya, nih Bang. Pola kalimatnya adalah Santosu san wa gakusei ja arimasen. Di sini kita lihat ya. Pola kalimat yang dipakai adalah kata benda nama, wa sebagai partikel, dan kata benda ditambah ja arimasen. Ja arimasen adalah bentuk negatif dari des. Jadi kalau des untuk positifnya, ja arimasen untuk negatifnya. Santosu san wa gakusei ja arimasen artinya Santos bukan mahasiswa. Hai, sang Bang. Mirasan wa kaishain desu ka? Pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan status atau pekerjaan seseorang. Pola kalimat yang dipakai adalah kata benda nama orang, wa kata benda profesi, dan desu ka. Nah, kita ingat ya, dalam bahasa Jepang akhiran ka menandakan kalimat tanya. Kita ke pola keempat, Yongbang ya. Santosu san mo kaishain desu. Di sini kita lihat ada pola yang menyatakan juga ya, yaitu partikel mo. Santosu san mo kaishain desu. Santos atau Tuan Santos juga karyawan. Kaishain artinya karyawan. Minasang silakan lihat Minna no Nihongo yang berisi tata bahasa dan kosakata ya. Di situ lengkap ya. Ada kaishain, isha, gakusei untuk profesi atau pekerjaan. Nah, untuk kaiwanya dalam bab 1 ada ungkapan hajimemashite, apa kabar ya. Jadi kalau mau berkenalan, ungkapan formal yang sering dipakai hajimemashite, watashi wa nani nani desu. Apa kabar? Saya titik-titik. Contohnya hajimemashite, watashi wa Dina desu. Atau hajimemashite Dina desu. Nah, untuk kata atau kalimat tanya yang tadi ya, Mirasan wa kaishain desu ka? Ini ada dua jenis jawaban ya yang umumnya dipakai, yaitu hai, so desu. Ya, benar. Iye, so dewa arimasen atau so ja arimasen. Bukan, keliru ya, atau bukan begitu. Bab 2 dalam Minna no Nihongo adalah bab yang mengenalkan materi bagaimana menunjukkan benda atau kepemilikan. Kita lihat ya. Ada 3 pola kalimat. Ichi, kore wa jishou desu. Nah, di sini kita sudah mulai memakai kata tunjuk kore ya. Kata tunjuk dalam bahasa Jepang yang langsung menggunakan partikel ada 3 ya. Kore, sore, dan are. Nah, pola kalimat yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu adalah kore, sore, are ya. Kore atau sore atau are, wa kata benda yang dimaksud des.
Contoh ya, kore wa jisho desu. Ini ya, kamus. Jisho artinya kamus. Selanjutnya, pola kedua adalah sore wa watashi no kasa desu. Nah, kita pakai sore ya. Tapi di sini ada hal yang unik, yaitu tidak sekedar satu kata, tapi ada frase di sini. Watashi no kasa. Watashi artinya saya, kasa payung. Nah, frase dalam bahasa Jepang terbalik ya, bukan saya payung, tapi payung saya. Kita lihat di sini ada partikel no yang berfungsi menggabungkan kata benda satu dan kata benda dua. Ya, kita lihat watashi no kasa artinya payung saya. Bagaimana kalau mobil saya? Watashi no kuruma. Kita ke pola ketiga. Di sini ada penggunaan kata tunjuk tapi menggunakan kata benda ya, minasang ya. Contoh di sini ya, hong ya. Hong itu artinya buku teks. Nah, ada kata tunjuk bukan kore lagi tapi kono ya. Kono sama dengan kore artinya ini, tapi harus digunakan dengan kata benda yang dimaksud. Contoh ya, konohong, sonohong, anohong. Konohong artinya buku ini, sonohong buku itu, dan anohong buku itu tapi letaknya jauh dari pembicara dan pendengar. Konohong wa watashi no desu. Buku ini ya milik saya. Watashi no desu ya. Di sini fungsi no menyatakan kepemilikan. Watashi no desu. Pola kalimat yang digunakan dalam pembentukan frase kono, sono, dan ano adalah kono, sono, ano plus kata benda. Contoh, konohong, buku ini. Ya, kita ke bab 3 menunjukkan lokasi. Kalau di bab 2 kita belajar menunjukkan benda, tapi di bab 3 kita belajar menunjukkan lokasi. Pola kalimat yang digunakan sangat simpel di sini ya. Koko wa shokudo desu. Nah, kalau menunjukkan lokasi sudah bukan kono atau kore, tapi koko, soko, dan asoko. Koko wa shokudo desu artinya so desu ne, artinya di sini kantin. Nah, erebeta wa asoko desu. So desu ne artinya elevator di sebelah sana. Kita lihat pola kalimatnya yang digunakan untuk menyatakan tempat, yaitu koko, soko, asoko, tambah wa, tambah lokasi desu. Contoh ya, di sana toilet. Soko wa toire desu. Nah, soko ini beda dengan asoko ya. Kalau soko ini berarti menunjukkan tempat yang lebih dekat kepada orang yang diajak bicara. Begitu. Kalau asoko, tempat yang lebih jauh dari pembicara dan pendengar. Nah, kalau untuk menyatakan kata bendanya terlebih dahulu ya, mohon maaf ini salah ya, tidak ada lokasi harusnya. Contoh, kita mau menunjukkan bendanya elevator ya. Kita bisa katakan kata bendanya wa posisi desu. Contoh di sini ya, erebeta wa asoko desu ya. Elevator di sana. Hai, minasang, sebelum kita ke bab 4 dan 5, 少し休憩を取りましょう。
kita review dulu ya. Silakan terjemahkan kalimat-kalimat ini. Yang pertama, salam kenal, saya Gavin. Hajimemashite, Gavin desu. Yang kedua, apakah Nazwa karyawan? Nazwa-san wa kaishain desu ka? Nah, minasang jangan lupa ya, di dalam bahasa Jepang ada kata sandang sang ya, di belakang nama orang. Sang ini berarti bisa mas, bisa mbak, bisa tuan, bisa nona ya. Beda dengan chang ya, biasanya diselipkan di setelah nama orang untuk anak kecil atau orang yang sudah dekat dengan kita. Umumnya chang dipakai untuk anak perempuan. Hai, sangbang ni hairimasu. Ini payung saya. Hai, so desu ne. Kore wa watashi no kasa desu. Kore wa watashi no kasa desu. Hai, Yongbang. Payung ini milik saya. Kono kasa wa watashi no desu. Di sini kantin. Hai, so desu ne. Koko wa shokudo desu. Hai, kita ke bab 4 ya. Di dalam bab 4 kita belajar menunjukkan jam atau waktu. Untuk menunjukkan jam atau waktu, minasang harus belajar dulu kata bilangan Cina. Nah, kita bisa menghafalnya dengan menyanyikannya. Mulai dari ichi ni sang ya, sampai ju ya, juni ya, seterusnya. Untuk menunjukkan jam, pola yang dipakai sangat mudah, yaitu kita pakai ima. Ima artinya sekarang ya. Ima yoji gofung desu ya. Ima plus jam plus menit plus des. Kita lihat ya. Ima kata bilangan Cina plus ji plus kata bilangan Cina plus fung ya. Des. Contoh ya. Ima yoji gofung. Bukan yongji ya, tapi yoji. Gofung artinya ima yoji gofung artinya sekarang pukul 4:05. Misalnya kita mau mengatakan sekarang pukul 10:30, kita bisa menggunakan fung, bisa menggunakan hang ya. Ima juji sangjupung des bisa, atau ima juji hang des. Hang artinya 30 menit. Hai, tsugi ni bang ni hairimasho. Watashi wa mai asa roku ji ni okimasu. Kita lihat ya, ada partikel wa dan partikel ni di sini. Dan ada penggunaan adverbia. Mohon maaf, kata keterangan mai asa ya. Mai asa artinya setiap pagi. Watashi wa mai asa roku ji ni okimasu artinya setiap pagi saya bangun pukul 6. Nah, penerjemahannya pun dari belakang ya. Kita lihat polanya, mai asa jam plus ni plus verba mas ya. Contoh, mai asa roku ji ni okimasu bangun pukul 6. Kalau bangun pukul 4, mai asa yoji ni okimasu. Ya, untuk sangbang ya. Watashi wa kino benkyou shimashita. Saya belajar kemarin ya. Watashi wa kino, kino itu artinya kemarin. Benkyou shimashita. Belajar kemarin. Kino artinya kemarin ya, karena sudah lampau, bentuk masnya berubah menjadi mashita atau mashita. Ini perubahan verba atau kata kerja bahasa Jepang. Semoga minasang paham ya. Nah, di sini ada lagi ya partikel made. Made artinya sampai. Ya. Ada lagi partikel yang menyatakan dari titik-titik sampai titik-titik. Contoh, yoji kara
5 made. Dari jam 4 sampai jam 5. Segi bab 5 nih hairimasho menyatakan bepergian. Nah, untuk menyatakan bepergian ini bahasa Jepang hanya menggunakan beberapa verba khusus saja seperti ikimas ya, di sini ada ikimas, kaerimas dan kimas ya. Untuk ikimas, kaerimas, kimas partikel yang digunakan adalah atau he ya, namun dibaca Kita lihat ya partikelnya ya. Untuk kalimat pertama, watashi wa Kyoto e ikimasu. Saya, dari belakang ya, saya pergi ke Kyoto ya. Watashi wa Kyoto e ikimasu.次、私はタクシーで家へ帰ります。Saya dengan taksi pulang ke rumah. Ya. Tsugi, sangbang. Watashi wa kazoku to Nihon e kimashita. Saya, nah ini ada partikel to artinya dengan ya. Watashi wa kazoku to dengan keluarga. Nihon e kimashita. Telah datang ke Jepang. Watashi wa kazoku to Nihon e kimashita artinya saya telah datang ke Jepang dengan keluarga saya. Nah, untuk kata tanya, minasan jangan lupa menggunakan ka. Contoh, kono densha wa koshien e ikimasu ka? Apakah kereta ini pergi ke Koshien atau menuju Koshien ya, kita lihat. Nah, sekali lagi ya, untuk menyatakan bepergian, pola yang digunakan adalah kata benda tujuan, dan verba yang menyatakan bepergian seperti ikimas, kaerimas, dan kimas. Partikel yang digunakan adalah Contoh ya, misalnya saya pergi ke Bogor. Watashi wa Bogoru e ikimasu. Saya pulang ke Bogor dengan teman saya. Watashi wa tomodachi to Bogoru e kaerimasu. Nah, bentuk mas dengan kaerimasu. Bentuk mas dengan bentuk mashita harus dibedakan ya. Mashita artinya sudah lampau, mas itu artinya present ya. Hal yang biasa dilakukan atau akan dilakukan. Minasang renshu ni hairimashou. Minasang. Apa ya jawaban dari ichi sampai go ya? Hai ichi, sekarang pukul 1.20 menit. Ima ichiji 20 desu. Setiap pagi saya bangun pukul 5. Mayasa goji ni okimasu atau mayasa watashi wa goji ni okimasu. Sang ya. Kemarin saya belajar. Kino watashi wa benkyou shimashita ya. Sudah lampau soalnya ya. Bukan shimasu tapi shimashita. Ayong, saya pergi ke Jakarta. Watashi wa Jakarta e ikimasu. Saigo desu ne, go. Saya pergi ke Ancol bersama Hadi. Hadi-san to Ancol e ikimasu atau watashi wa Hadi-san to Ancol e ikimasu. Hai, minasan go shichou arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.